Ada sekian banyak yang kita berkumpul di sini. Semoga ini tidak disiarkan oleh umat kepada umat nanti sama manusia. Karena kalau disiarkan nanti umat mengira, loh itu fraternya banyak, brudernya banyak, susternya banyak, ngapain jadi frater? Ya supaya tetap termotivasi, enggak, tentu saja enggak. Karena umat juga tahu kalaupun berkumpul segini banyak nanti mencar seluruh Indonesia, kita ini seperti kecil sekali, seperti pasir di pantai laut yang nyendiri atau apa gitu, yang kecil sekali kalau dibandingkan dengan jumlah umat yang harus kita layani. Saudara-saudari sekalian, bagi yang biasanya merasa sendiri ketika menyebut diri keluarga Vincentian, perjumpaan seperti ini pastilah cukup menghibur, karena Anda bisa melihat tambah lagi keluarga Vincentian yang bergabung refleksi di tempat ini bersama dengan frater-frater CMM, dengan para suster Alma KYM dan bruder-bruder dari BMFC Alma Putra dan juga dengan frater CM. Saudara-saudariku sekalian, menyangkut panggilan kita hari ini, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan seperti solusi bagaimana membuat hidup ini akan diantar pada kesempurnaan. Yang kita dengarkan pada pagi ini adalah kelanjutan dari apa yang kita dengarkan kemarin. Percakapan antara murid-murid Yesus dan juga dengan Yesus tentang kekayaan yang ternyata Yesus mengingatkan mereka juga, ternyata kekayaan itu kadang menjadi semacam bahaya tertentu. Tentu saja semua orang menginginkan kekayaan, tetapi dalam tanda petik dia adalah bahaya tertentu karena membuat orang terpaku di sana dan kemudian tidak mampu atau sulit untuk melihat Allah, apalagi harus bergantung kepada Allah. Gejala itu bisa dirasakan pada saat-saat kita bertugas di daerah banjir, daerah basah orang bilang. Daerah banjir, daerah basah. Ketika orang di daerah basah seolah-olah enggak terlalu kepikir macam-macam tentang bagaimana Tuhan akan menguatkan dia di dalam kesulitan-kesulitan. Tiap hari lo enak, tiap hari ada saja yang ngantar makanan ke bruderan atau ke frateran, ke susteran gitu. Semua serba enak gitu. Itu akan seolah-olah tidak akan memerlukan refleksi yang dalam tentang Allah. Paling syukur-syukur kalau masih bisa bersyukur atas itu semua. Tetapi di sini juga ada banyak frater bruder yang suster juga yang berkarya di tempat-tempat yang sangat sulit untuk mendapatkan makan dan sulit untuk bisa membuat ya umat itu belajar memproduksi makan. Di banyak tempat itu masih pada ngelatih untuk bisa umat itu kreatif membuat makanan. Kami romo-romo yang di Suriname itu kadang membuat kami yang di Jawa gini itu agak ngelus dada ke antara kasihan, kagum, bercampur aduk itu. Karena mereka itu untuk makan itu mereka juga nanam singkong, nanam macam-macam di sana gitu. Jadi kita ngira itu itu yang Suriname banyak istilahnya katakan turunan Jawa, turunan Afrika, tetapi hidup dengan kultur Belanda. Kita mengira mereka itu hebat-hebat makanannya, mereka cuma makan roti keju. Enggak, mereka hidup susah seperti di beberapa daerah yang susah makan di Indonesia. Sehingga kadang mereka itu ketika sedang nyangkul nanam singkong gitu, romonya nyangkul itu difoto lalu dikirim ke grupnya romo-romo. Langsung komentarnya banyak, bingung Romo juga komentarnya saya perhatikan juga bingung. Ada yang merasa kagum, ada yang merasa kasihan, ada merasa gereja kok harus begini gitu. Tapi ya itulah, kadang di lapangan kita masih harus bekerja keras
bukan hanya untuk mencari makan untuk dirinya sendiri, tetapi maksud para romo itu juga adalah memberi contoh bagaimana makanan yang variatif itu bisa dihasilkan. Dan kita di Indonesia ini kan lumayan terlatih ya, hidup di beberapa daerah dengan aneka kultur bagaimana kita mengolah tanah dan mengolah makanan, sehingga kalau di tempat lain melihat ini singkong kayak gini kok dibuang lalu nggak dimakan, ketika dibuat keripik, dibuat getuk, dibuat macam-macam, tape, macam-macam, banyak orang nggak tahu loh cara membuat tape, cara membuat getuk ini nggak tahu. Hingga ketika diajarkan gitu mereka bisa makan dengan senang. Itulah sebenarnya juga pendidikan, dan itulah juga warta gembira yang tidak jauh dari apa yang dikatakan oleh atau dilakukan oleh para misionaris terdahulu yang memulai segala-galanya, entah lewat dunia kesehatan, dunia makanan, dunia pendidikan, semua ditempuh untuk membuat orang sadar bahwa hidup memang harus kreatif, tidak bergantung pada kekayaan untuk bisa mengenal Allah. Tetapi dinamika batin yang kita dengarkan hari ini bukan untuk memahami logika itu, logika bahwa kekayaan itu bisa mengancam iman, bukan. Tetapi lebih pada bagaimana yang namanya janji Tuhan itu kadang juga agak mengkhawatirkan, ini nanti benar apa enggak gitu. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Ya Tuhan Yesus ya tahu, tapi di balik kata-kata itu pasti mau menanyakan juga, lalu kira-kira nanti kami dapat apa kan gitu. Enggak tertulis, tetapi saya yakin di balik kata-kata ini pasti ada lanjutannya. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Makanya Yesus langsung nangkap otaknya para murid ini, langsung mengatakan, sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu dan bapak, anak-anak dan ladangnya dan yang lain-lain, engkau akan menerima 100 kali lipat. Engkau akan menerima secara berkelimpahan lebih daripada yang pernah Anda bayangkan. Itulah jawaban Yesus atas para murid yang merasa gelisah nanti apakah ya dapat. Ini kadang kita ini kan orang katakan mengejar janji surga, dan itu jauh sekali untuk kita mendapatkannya kan, nunggu mati atau apa gitu ya. Waduh, nanti jangan-jangan aku udah kalau kaul kemurnian gini nanti dijanjikan ribuan cowok di surga ya. Enggak ya, enggak sampai segitunya harapan Anda. Rata-rata juga nggak bakalan mengharapkan ribuan putri-putri malaikat, putri-putri apa istilahnya, nggak tahu kan, kadang ada yang mimpinya itu terlalu jauh itu juga tidak, saya kira. Tetapi Tuhan mau menegaskan bahwa apapun yang Anda kerjakan di dunia ini tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan secara berkelimpahan. Saudaraku sekalian yang terkasih, sudah begitu pun kadang masih ragu. Kadang kita juga masih belum bisa percaya. Apalagi kita yang hidup didera oleh aneka keinginan. Kadang saya katakan didera, karena keinginan itu kalau dalam masyarakat Hindu itu malah diajarkan keinginan itulah yang kadang membuat atau sering membuat hidup kita itu menderita, duka samsara. Yang membuat kita itu menderita. Kenapa menderita? Karena hidup ini seperti terus kering mencari sesuatu. Ya boleh bahwa kita itu menjadi pencari sesuatu, tetapi jangan sampai hanya karena keinginan kita itu lalu menderita. Dan kadang manusia itu begitu menginginkan sesuatu, dan seperti sumur yang tanpa dasar, dikasih apapun kurang. Orang seperti itu nggak pernah akan bisa bahagia, pasti akan menderita terus. Orang yang tidak bisa bersyukur pasti akan menderita karena keinginannya akan terus jauh lebih besar daripada rahmat yang dia sadari. Karena itu Tuhan Yesus pun juga menguatkan orang-orang seperti itu yang gelisah. Apakah benar nanti aku akan dapat? Tetapi
kemudian Tuhan mengatakan, tapi banyak orang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Logika yang dipakai hendaklah bukan logikamu. Logika manusia itu sering-seringnya itu adalah, dalam bahasa Latin itu istilahnya do ut des. Aku memberi supaya engkau memberi. Dan itu sering sekali nampak dalam perilaku kita di dalam berbuat baik. Kita berbuat baik agar orang berbuat baik. Kita berbaik budi supaya orang berbalas budi. Itu banyak orang masih begitu dilandasi ini. Dengan kata lain, hidup itu masih dicengkeram oleh pamrih. Dan itu banyak. Dan Yesus mau mengingatkan, pamrih itu membunuh kita. Karena apa? Membuat kita sampai ketika berpikir masa depan kita, berpikir tentang surga kita pun berpikir dengan cara pamrih itu, dan tidak mampu melihat rahasia penyelenggaraan ilahi. Tuhan mengatakan, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya bukan urusan kita untuk mendapatkan yang terdahulu, yang lebih dari yang lain, atau yang terakhir yang kurang dari yang lain. Yang pasti Tuhan yang baik akan selalu baik kepada kita. Tuhan yang baik akan selalu murah hati kepada kita. Itulah yang diwartakan oleh Markus pada hari ini. Kiranya hidup kita pun sebagai orang-orang yang telah membaktikan diri kepada Tuhan, dan juga akan kita teguhkan dengan kaul-kaul yang akan kita ucapkan. Kita sungguh-sungguh setia, bukan melihat logika kita di dalam mencari Tuhan, tetapi melihat bagaimana penyelenggaraan ilahi berjalan atas kehidupan kita semua.